Udah mempersiapkan ini dong mental buat bikin skripsi ya? Ya, yang jelas sudah mempersiapkan mental. Profesi NTB itu banyak kekayaan alamnya. Ih, Gunung Tambora, Gunung Tambora. ya, tempat pariwisata. Ada sirkuit Mandalika juga Ya, di sana Sirkuit teman-teman di NTB. Mandalika. Iya Keren. betul. Bahwa mereka itu gagah sekali. Wih, Eh, gagah ya sekali gagah sekali. teman-teman. Oke. Dan itu memangku dan memicu keinginan saya bagaimana cara kita mengatur waktu dan bagaimana cara membedakan eh, apa namanya memprioritaskan waktu kita untuk organisasi atau akademis. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Soekarno Muda. Aku Jean yang bakal nemenin kalian di episode podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Yang katanya beliau ini adalah seorang ketua BEM FH Universitas Bung Karno. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Abdi. Halo Kak Halo Abdi. teman-teman, salam Oke, kenal. sebelumnya salam kenal ya Kak Abdi. Ini biar Siap. enak nih aku ngomongnya, kira-kira manggil Kak Abdi ini kakak atau abang. Ah, Alangkah baiknya yang penting nyaman aja panggilnya. Oke, yang penting nyaman aja. Panggil kakak aja ya kalau Ya, gitu ya. Oke Kak Abdi, biar temen-temen Soekarno Muda di luar sana tahu juga ya sama Kak Abdi. Boleh dong Kak Abdi perkenalkan diri dari mulai nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, terus sekarang kuliah jurusan apa, semester berapa. Boleh Kak Abdi, silakan. halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdi Maludin, biasa disapa dengan Abdi. Asal saya, kelahiran saya Nusa Tenggara Barat, Kota Bima, Desa Ngali. Nah, jurusan saya sekarang Fakultas Hukum, jurusan Hukum, dan sekarang udah semester 7, semester akhir. Wih, semester akhir. Udah mempersiapkan ini dong mental buat bikin skripsi ya. Ya, yang jelas sudah mempersiapkan mental, segala pikiran untuk bahu-membahu sama skripsi. Ya, Oke, siap. Oke, Kak Abdi. Barusan Kak Abdi bilang kalau Kak Abdi ini dari NTB. Jauh juga dari NTB ke Jakarta, Kak Abdi. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira Kak Abdi ini dari NTB ke Jakarta emang pure untuk kuliah atau ada hal lain? ada hal lain, panjang soalnya. Mungkin saya menceritakan secara singkat. Oke, boleh. Awalnya saya datang ke Jakarta ini karena keadaan keluarga. Keadaan keluarga, Hmm, saya memutuskan untuk rantau dan pikiran saya itu untuk bekerja di sini. bekerja di Ya, sini. cuman ada hal-hal lain yang mungkin saya memutuskan kuliah juga karena dorongan dari Orang tua. lingkungan-lingkungan saya sekitar. Orang tua Oke. nggak ada sih dorong untuk ke kuliah. Yang intinya memberikan kebebasan untuk saya Oke. sendiri. Cuma ada lingkungan saya datang di Jakarta banyak orang yang saya kenal dan orang-orang yang saya kenal dan itu mendorong saya untuk berkuliah. Lalu saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Bung Karno ambil jurusan hukum Wih, mereka. keren. Kak Abdi merantau ke sini sendiri atau ada keluarga? Awalnya kan masuk saya pribadi itu tahun 2022. Itu saya sendiri sebelum adanya abang kandung saya sekarang. Nah, dan Hmm, sekarang alhamdulillah ada abang kandung saya cuman udah menikah tinggalnya di Jakarta Timur di Cipayung, Kecamatan oke. Cipayung. Berarti sekarang udah ada saudara lah ya, Saudara-saudara nggak kandung ya sendiri sendirian itu. lagi. Oke. eh Kira-kira Kak Abdi, aku mau tahu nih, NTB kan luas ya, dan bahkan NTB itu dikenal dengan pariwisatanya dan pantai-pantainya yang indah katanya. Boleh nggak sih Kak Abdi ceritain tentang NTB atau mungkin daerah tempat kelahiran Kak Abdi sendiri di Kota Bima ya tadi? Ya, Kota Bima. Oke, boleh Kak Ah, Abdi? Yang jelas NTB itu profesi NTB itu banyak kekayaan alamnya. Iya betul. Dari mulai skala pariwisatanya itu cukup banyak, sumber daya alamnya cukup banyak juga, dan lebih tepatnya di pariwisata di Kota Bima, tempat kelahiran saya itu ada namanya eh,
Gunung Tambora. Gunung Tambora. Ya, tempat pariwisata Gunung Tambora. Oh. Kalau secara umumnya di NTB itu kayak Pantai Sanggigi itu di Hmm, Kota Lombok itu namanya. iya. Banyak lah wisata-wisatanya di NTB yang saya tidak sebut satu Iya, persatu. ada sirkuit Mandalika juga Iya, di sana Sirkuit teman-teman di Mandalika. NTB. Iya Keren. betul. Oke, Kak Abdi, kita next ke pertanyaan yang lebih serius lagi. Hmm. Boleh nggak sih Kak Abdi ceritain perjalanan Kak Abdi apa ya? Apa menuju ke menjadi ketua BEM FH Universitas Bung Karno. Apa ya? eh, Perjalanan saya pribadi menuju Ketua BEM FH Universitas Bung Karno itu sangat kompleks. Dari mulai saya tidak tahu apa-apa, Mm-mm. tidak tahu menaungnya apa namanya. Dari saya semenjak masuk di Universitas Bung Karno itu saya mengenal banyak orang, Oke. mengenal banyak beragam bahasa. Iya, Mulai dari betul. bahasa Jakarta itu saya eh, adaptasi, dan Iya, anak-anak timur juga bahasanya saya adaptasi dulu. Nah, untuk teman-teman sekitar itu banyak orang yang menghargai juga, dan banyak orang juga yang agak tidak respect sama teman-teman lainnya. Nah, oh, sejauh ini saya menceritakan bahwasanya perjalanan saya sampai sekarang menduduki jabatan yang sangat-sangat besar lah besar ya. ini itu karena dorongan dari teman-teman sekitar ataupun Oke. kerjasama teman-teman saya. Oke. Berarti ada sedikit rintangan juga ya Kak Ada Abdi itu. saat apa merantau ke sini dari mulai bahasa. Ya, Oke. Kalau boleh tahu nih, kan pasti ya sebelum Kak Abdi menjabat, Kak Abdi menyiapkan visi misi dong. Kalau boleh tahu apa sih visi misi Kak Abdi untuk apa menjabat sebagai ketua BEM? nah, sebelum saya ada pikiran untuk naik jadi ketua BEM waktu itu, saya mempunyai visi misi, yaitu visi saya kemarin tuh bahwasanya saya ingin menjadikan BEM ini ataupun organisasi ini sebagai rumah untuk kita tuntut ilmu, rumah untuk kita bernuansa untuk bagaimana mengeluarkan apa yang kita rasakan. Dan misi saya kemarin bahwasanya BEM adalah harus mewujudkan eh, apa namanya anggota-anggotanya sangat produktif, dan BEM harus menjadikan sebagai tempat untuk menampung aspirasi mahasiswanya, lebih khusus mahasiswa Fakultas Hukum sendiri. Oke. Itu guys visi misi Kak Abdi pas mau menjabat sebagai ketua BEM ya. Kalau boleh tahu motivasinya apa sih Kak Abdi? Terkait Iya, eh, terkait ketua BEM ini. motivasi saya karena memang berangkat dari saya melihat kampus ini kan sangat besar, Iya. terutama. Yang jelas saya ingin berkontestasi sama teman-teman yang kemarin untuk fight dan sebagainya. Cuman saya motivasi saya itu apa namanya untuk menambah lagi wawasan saya dan Mm. pengalaman saya, dan mungkin untuk menjabat ke ketua BEM FH ini mungkin saya bisa lebih melek sama eh, isu-isu sosial dan sebagainya. Oke. Kan tadi Kak Abdi di awal udah mention kalau Kak Abdi ini semester 7 ya. Ya. Udah mau semester akhir nih. Kira-kira gimana sih cara Kak Abdi membagi waktu gitu dengan BEM, dengan kuliahnya juga ada kesulitan nggak? Eh, Kesulitan sih ada, Mm. cuman secara manajemennya waktu saya pribadi bisa kita tangani, bisa saya tangani dan handle semua waktu kegiatan organisasi maupun kegiatan akademis saya, karena memang saya juga masuk di organisasi luar, yang di kalau Oh, teman-teman tahu itu HMI. Saya HMI. masuk ya, saya masuk di organisasi itu, dan di situ juga mengajarkan kita bagaimana cara kita mengatur waktu, dan bagaimana cara membedakan eh, apa namanya memprioritaskan waktu kita untuk organisasi atau akademis. Tapi yang paling didepankan di organisasi kita itu nilai-nilai akademis atau waktu untuk dunia kuliahnya. Oke. Nomor dua itu
untuk waktu organisasi Baru ya. baru Yang gitu. pertama tetap belajar ya Belajar, teman-teman. ya. Itu berarti bisa dijadikan contoh juga apa cara membagi waktunya Kak Abdi ini. Karena emang yang betul itu pendidikan nomor satu ya Kak Abdi. Berarti Betul. Kak Abdi juga emang cukup aktif ya di eksternalnya. Alhamdulillah cukup Oke. aktif. Kalau boleh tahu Kak Abdi bisa begini tuh pasti ada sosok yang menginspirasi dong. Kira-kira boleh nggak sih kita tahu siapa sosok yang menginspirasi Kak Abdi itu? Eh, yang pertama sih saya melihat senior-senior yang udah demisioner di kepemimpinan BM sebelum-sebelumnya, saya melihat bahwa mereka itu gagah sekali. Wih, gagah Ya sekali gagah sekali, teman-teman. Oke. dan itu memangku dan memicu keinginan saya untuk bagaimana saya bisa berdiri di situ. Dan yang kedua juga eh, adanya dukungan dari teman-teman saya pribadi, orang-orang dekat saya untuk saya sendiri bisa maju sebagai ketua BEM itu. Oke, berarti banyak dukungan Banyak dari dukungan luar dari ya. Oke, Kak Abdi. Aku mau tahu kira-kira Kak Abdi selain kesibukannya menjadi ketua BEM, ada nggak sih kesibukan lain di luar? eh, ada Apa selain tuh? dari kesibukan BEM juga saya juga ini apa namanya lebih ke silaturahmi aja sama senior senior, maksudnya cari apa yang kita bisa kerjakan, Oke. tanya-tanya gitu, misalnya ada job alhamdulillah gitu, kayak gitu. Cuma nggak ada kerjanya Oh, yang netap ya. oh nggak ada kerja yang tetap. Ya, Berarti itu kayak ikut kerja iya sesama kerja jurusan sesama berarti ya? ya. Oke. Eh, itu kesibukan di luar Ya. selain BEM ya, selain jadi ketua BEM. Kira-kira kalau boleh tahu juga nih, aku sama teman-teman Soekarno Muda yang lain, selama apa ya Kak Abdi menjabat sebagai ketua BEM ini, udah ada program yang terlaksana atau mungkin ada gak program yang masih Kak Abdi rancang untuk bisa dilaksanakan selanjutnya? Yang pasti program daripada BEM sendiri itu ada yang udah berjalan dan ada yang masih kita gagas ya. Oke. Yang dimana yang udah berjalan seperti program dari Kabita Sospol, Hmm, itu bagian dari bagi-bagi snack gratis di masyarakat-masyarakat sekitar kampus ini. oke. Nah, yang kedua juga terkait kita mengadakan seminar ataupun seminar kemarin kolaborasi sama pihak KPU provinsi Oke. di Aula IR Soekarno. Nah, program yang masih kita gagas itu di BEM itu yaitu terkait makrab, Makrab. malam keakraban. Oke. Nah, Makrab khusus 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 BEM fakultas ya. BEM sendiri, BEM fakultas FH ya. ya. Oke. Kemarin aku denger FH ini sempet ada seminar ngundang kedubes Amerika Serikat ya? Ya, Oke, itu cukup apa viral dan katanya eh merchantnya menarik-menarik gitu kayak make up. Kemarin aku lihat bener Kak Abdi itu. ya benar itu ada sebagai bentuk fee-nya kayaknya. Oh iya sebagai Eh, bentuk fit. tapi itu dibagi untuk dosen ya, diperintahkan dosen sama Oh, mahasiswa-mahasiswa yang datang. oke. Berarti itu tuh saat seminar itu tuh terbuka untuk umum atau hanya It FH? hanya FH, Oh, hanya FA dan bukan universitas, bukan UBK sendiri yang datang, tapi ada oh. dua kampus yang menghadiri seminar itu, yaitu Universitas Borobudur itu kemarin. Oke, berarti cukup luas juga ya jangkauannya. Ya. Oke. Eh kalau boleh tahu, selama Kabdi sebagai ketua BEM, ada gak sih tantangan terbesar di dalam hidup Kabdi itu? Tantangan terbesar bagi saya pribadi sih dari segi ekonomi sih, Oh, tantangan terbesar itu. kenapa bisa Kabdi kalau boleh tahu? Karena memang kan kita juga berangkat dari orang yang tidak berada, ya kan. Iya. Yang jelas kita
dituntut untuk hidup mandiri, dalam hal cari, uang sendiri untuk, hidup di rantauan ini. Iya betul. Hidup di rantauan itu cukup Cukup keras ya keras, teman-teman. apalagi Jakarta gitu. Iya betul. Oke Kak Abdi. Eh kalau boleh tahu Kak Abdi, menurut Kak Abdi definisi kepemimpinan itu apa Kak Abdi? Bagi apa ya? Bagi Kak Abdi sendiri ya? Ya, apa namanya, kalau saya menurut pandangan pribadi, dari kepemimpinan itu orang yang bisa menghipnotis orang-orang di bawah untuk mengikuti arahan dia sebagai pemimpin. Jadi, Oke. tidak mudah untuk jadi pemimpin tuh, bahwasanya banyak teman-teman banyak, anggota-anggotanya yang perlu pemimpin itu rangkul, bisa ajak, kontribusi, bisa ajak kolaborasi untuk mensukseskan suatu organisasi atau enggak suatu Oke. kerjakan itu. Membangun sesuatu organisasi lah ya, Ya. semakin maju ke depan gitu, semakin sukses. Oke, Kak Abdi, rencana Kak Abdi ke depannya untuk BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ada gak Kak Abdi? Rencana kedepannya untuk, BMFH sendiri itu yang pasti ada, karena memang, lihat dari pengalaman saya masuk di Universitas Bung Karno, banyak, UBK Universitas Bung Karno ini kampus kita pribadi, harus, lebih apa namanya, harus lebih berpihak kepada mahasiswa. Dalam hal itu berpihak itu ketika mahasiswanya ada kendala sesuatu, mungkin kampus itu hadir di tengah-tengah itu. Nah, Oke. bukan lagi organisasinya itu sendiri, tetapi pihak kampus sendiri itu hadir untuk bagaimana memberikan solusi ataupun Berikan memberikan dukungan ya dukungan untuk untuk mahasiswa mahasiswa-mahasiswinya. atau untuk Iya, organisasi yang ada di kampus ya, internal betul. kampus. Oke, Kak Abdi. Terakhir Kak Abdi, boleh dong Kak Abdi kasih pesan buat teman-teman Soekarno Muda di luar sana biar apa ya? Biar aktif atau Kak Abdi bolehlah kasih pesannya. Jadi, kesan dan pesan saya kepada teman-teman Soekarno Muda, bahwasanya jangan sama-sama sekali, lupa akan ideologi Soekarno dan gaungkan terus nilai-nilai kritisnya dan gaungkan terus, nilai-nilai akademisnya, karena memang salah satu, kemajuan negara ada pada Soekarno Muda, di mana kita yang ada di dalam podcast ini. Oke. Tetap semangat dan tetap berjuang. Siap. Terima kasih Kak Abdi atas pesannya. Baik, terima kasih Oke. sama-sama teman-teman. Oke teman-teman Soekarno Muda, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita. Juga jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita. Oke teman-teman, bye-bye.